Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mateji Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Dalam video kemarin saya mengungkapkan pasukan tentara bumi ya, pasukan dari bumi itu adalah kita. Yang belum nonton sampai buka dulu. Pasukan tentara dari bumi itu kita, saya menceritakan tentang kita seperti itu lur. Karena yang apa ya, kan yang tahu lah tentang kisah Satrop ini kan hanya beberapa orang ya kan, yang tahu kalau umat Islam kan yang wajib kita mengetahui kalau Imam Mahdi itu akan muncul bersama dengan kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam kita wajib mengamininya, meyakininya. Ingat lur, karena Imam Mahdi itu pasti ada, dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, juga Dajjal itu ada nanti di akhir zaman menjelang kiamat, tanda-tanda kiamat. Yang saya ceritakan kemarin adalah itu tentang diri kita. Kan tahu sendiri, memang benar kebanyakan kita orang, terutama orang muslim, tahu kalau Imam Mahdi itu pemimpin akhir zaman yang akan memimpin dunia ya kan. Nah, Satrop ini kan jarang orang yang tahu, orang-orang tertentu saja lah yang tahu, apalagi yang berkomentar ataupun yang youtuber yang lain ya kan. Banyak yang kiranya yang tahu sedikit. Coba sampai tanya ke warung di saudara apa di kampung-kampung, waktu ada obrolan atau apa, coba tanya, kan pasti tidak begitu mengenal siapa Satrop Beningit ya kan. Dan itu adalah sebetulnya Satrop Beningit itu adalah orang yang sama, yaitu satu orang. Satrop ini kan hanya nama gelar, yang satria yang dipinggit atau yang dipinggit bukan disembunyikan, tapi apa ya istilahnya, dipelihara seperti itu, dipelihara untuk sesuatu tujuan yang akan mendapatkan tugas nantinya, yaitu tugasnya memimpin dunia ya. Dan sebagaimana kita ketahui, insya Allah orang-orang yang berkomentar saudaraku semuanya, insya Allah termasuk itu pengikutnya. Saya yakin 90% saya yakin lur. Kalau 100% nggak berani lur. Kalau 90% kan angka yang besar ya kan. Orang-orang yang mengetahui hanya sedikit saja yang mengetahui tentang Satrop Beningit ini. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Dan tentunya kemunculan beliau ini sampai saat ini masih belum ada kabar ya kan. Apa yang tanda-tanda kemunculan beliau sudah saya ungkap dalam video-videonya kemarin itu, tanda-tanda kemunculan beliau. Sambil menunggu kabar dari orang-orang yang pernah menemui beliau. Dan hingga saat ini saya bikin video ini di hari Kamis tanggal berapa itu, 20 kalau nggak salah ya. Ini masih belum ada kabar, belum dengar seperti itu. Tapi ketahuilah, tidak lama lagi kita akan mendengar kabar tersebut. Entah kabar dari orang-orang terdekat kita ataupun
kita Allah memberikan petunjuk biasanya itu lewat mimpi. Nah ini perlu diketahui saudaraku semuanya, jika ada teman atau saudaraku bermimpi setelah menonton video ini, bermimpi di mana tempatnya atau di mana beliau berada, insya Allah itu benar lah, ya kan, insya Allah. Siapa tahu di antara kita dianugerahi Allah atau dititipkan Allah petunjuk kepada kita semua, kepada salah satu di antara kita, bagi yang berkomentar ataupun youtuber yang lain lewat mimpi. Siapa tahu Lur, Allah menitipkan anugerah tersebut kepada kita, ya kan. Mungkin yang dititipkan oleh Allah itu kepada orang yang mungkin kita anggap itu orang yang yang biasa, yang anggap kita remeh, bahkan biasa-biasa saja menurut kita. Siapa tahu Allah menitipkan pesan mimpi tersebut kepada orang itu. Allahu a'lam. Nggak ada yang tahu Lur, karena biasanya orang yang biasa-biasa itu kebanyakan itu memang sih hatinya orang manusia nggak ada yang bersih, tapi bersih gitu loh, biasa, jarang mempunyai sifat iri, dengki atau sifat buruk dalam hatinya. Padahal itu yang sangat terpenting Lur, ya kan. Kan sekarang kan banyak ya saya bukan menilai orang buruk, enggak, itu loh, karena diri saya sendiri pribadi kadang pikiran buruk nih dalam hati itu kadang muncul gitu loh, itu buruk sangka atau apa kadang muncul, itulah Lur. Memang sebagian mengatakan perang batin ini yang paling berat, perang melawan diri kita sendiri, memang itu yang paling sangat-sangat berat. Tapi itu mudah-mudahan di antara kita dianugerahi oleh Allah, dititipkan sebuah mimpi kepada kita. Barangkali Lur, kan siapa tahu, kan nggak ada yang tahu, ya kan, mimpi itu bisa kita alami. Biasanya mimpi itu datangnya biasanya itu 3 kali atau bahkan lebih berturut-turut. Kalau 1 kali mimpi sih kayaknya kurang yakin itu loh. Terus mimpi kedua biasanya apakah benar? Nah, itu akan ada kebimbangan. Maksudnya kebimbangan itu kalau yang pertama cuma mimpi kan seperti itu, dan mimpi kedua apa benar? Nah, itu berkeraguan, maksudnya keraguan itu kebenaran seperti itu. Baru mimpi ketiga itu ini mimpi yang ketiga ada keyakinan, berarti ini benar, soalnya mimpinya berturut-turut itu loh. Bahkan kalau biasanya mimpi itu yang sama atau tempat yang sama atau orang yang sama, seperti itu biasanya. Jika mengalami hal yang demikian, untuk saudaraku monggo komen di kolom komentar. Barangkali ya kan, siapa tahu ya kan, memang kita ya terkadang dianggap remeh lah oleh orang-orang lain, tapi kan biarin ya kan, tidak masalah. Yang penting kita berbaik sangka lah kepada semua orang, ya kan. Insya Allah itu Lur. Dan saya juga meyakini nggak akan lama lagi ini akan terjadi. Ini akan terjadi Lur. Saya yakin hanya tinggal menunggu waktu. Saya yakin ini menunggu waktu, mendengar kabar dari orang yang pernah bertemu beliau atau diberikan petunjuk tentang beliau, kalau beliau itu ada. Karena juga orang tersebut walaupun belum bertemu beliau atau mungkin lewat mimpi atau apa, bisa juga seperti itu. Akan mungkin enggan mencari kemana mencarinya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, kemana hendak mencari. Nah itu Lur, mungkin diungkapkan kepada orang lain, mungkin orang lain tersebut yakin dan mungkin mencari, maka dicari, ya kan, siapa tahu.
orang tersebut mimpi dilewatkan kepada kita, disampaikan kepada kita, dan kita meyakini mimpi itu benar, nah itu kita lah pasti akan mencarinya ya toh. Mungkin mencari itu nggak mungkin satu orang nggak cukup, minimal lebih dari satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, bahkan 5 orang mencari beliau karena lewat petunjuk mimpi orang tersebut. Karena mimpi itu ya nggak pandang bulu lur. Kadang orang yang apa ya, aneh-aneh